Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 22. Pada sistem AC, freon yang berupa gas dingin mengalir melalui apa? Nah, kita lihat ya pada paragraf ini. Melalui siklus kompresi dan dekompresi yang kompleks dalam sistem AC, pada awalnya freon dalam kompresor berwujud gas. Kemudian freon dikompresi oleh kompresor sehingga menjadi berwujud cair dan panas. Cairan freon kemudian mengalir melalui pipa kondensor ya. Panas yang terkandung dalam freon akan diserap oleh udara luar melalui kondensor ya. Akibatnya freon akan berubah menjadi gas yang lebih dingin. Selanjutnya, freon yang berubah gas akan melalui katup ekspansi. Saat melewati katup ekspansi, tekanan freon berkurang sehingga suhunya turun drastis. Gas freon yang dingin ini kemudian mengalir melalui pipa evaporator ya. Jadi jawabannya adalah pipa evaporator. Oke ya, jawaban yang tepat adalah pipa evaporator. Oke, kita akan lanjut ya. Tuliskan rumus struktur ketiga jenis senyawa freon. Nah, ini sudah disebutkan ya di paragraf ini. Beberapa jenis freon antara lain adalah klorofluormetana, ya ini ya, CH, Cl, F2, maka nanti C-nya ada 1, lalu ada H, lalu di sini ada Cl ya, lalu ada Cl dan F-nya 2. Atau bisa juga seperti ini ya, D. Cl-nya saya letakkan di atas. Nah, lalu F-nya ada 2. Nah, ini adalah CH-ClF2 atau klorfluormetana. Selanjutnya difluormetana ya, atau CCl2F2. Nah, ini berarti C-nya ada 1 karbonnya, lalu Cl-nya ada 2, Cl, dan F-nya juga ada 2. Yang terakhir itu adalah 1,1,1,2 tetrafluoretena. Etena itu jumlah C-nya 2 ya. C2, H2, F-nya ada 4. Nah, kita buat dulu ya, C-nya ada 2. Lalu 1,1,1 fluor, maka F-nya di C ke 1, F-nya di C ke 1, dan F-nya di C ke 1 ya, 1,1,1,2. Nah, saja kita lengkapi dengan H-nya ada 2 ya, 1,1,1,2 ya, tetrafluoretena. Oke, ini jawaban nomor 23. Next ya, kita masuk ke soal nomor 24 sampai dengan 28. Mengenal polimer dalam sebungkus permen karet. Mengunyah permen karet sering dilakukan untuk menambah fokus seseorang. Namun, tidak semua orang tahu bahwa permen karet mengandung plastik. Sebuah penelitian di Islandia mengungkapkan 85% dari 2000 orang tidak tahu bahwa permen karet mengandung plastik. Ya, jadi yang nggak tahu bahwa permen karet itu mengandung plastik ada 85% dari 2000 orang. Kita akan cek ya untuk soal nomor 24. Berdasarkan informasi pada bacaan, jumlah koresponden maksimum yang mengetahui bahwa permen karet mengandung plastik adalah berapa orang? Tadi yang nggak tahu kan 85 ya, yang tidak tahu itu 85%. Ini yang tidak tahu. Nah, berarti yang tahu itu berapa persen? Ya tinggal kita 100 dikurangi 85 ya, yaitu 15%. Jadi hanya 15% orang yang tahu, 15 per 100, korespondennya adalah 2000 orang ya. Oke, kita coret-coret 15 kalikan 2 itu adalah 30. Jadinya 300 orang saja yang tahu bahwa permen karet itu mengandung plastik. Oke ya, nomor 25. Berdasarkan informasi pada bacaan, bahan permen karet yang merupakan homopolimer adalah, kalau homopolimer itu artinya polimer yang terbentuk dari monomer yang sama ya. Jadi monomernya itu pembentuknya sama. Oke ya. Yuk kita lihat ya. Ini artinya untuk polimer karet butil, ini monomernya beda nih, isobutilena sama isoprena, maka ini adalah copolimer. Copolimer itu monomernya berbeda. Paham ya? Ini juga nih polivinil asetat dan vinil laurat, ini monomernya berbeda. Maka copolimer. Polietena, nah ini terbentuk dari etena ya. Jadi polietena itu adalah homopolimer. Homopolimer. Selanjutnya poliisobutilena. Nah, ini juga monomernya 1 ya.
monomernya satu, ini isobutilena. Ini juga ya, polivinil asetat monomernya itu sama, yaitu vinil asetat. Nah, kalau SBR itu monomernya berbeda, ada stirena dan butin rubber ya, atau 1,3 butadiena. Maka ini adalah copolimer, maka bukan homopolimer ya. Oke, berarti SBR salah ya. Karet butil copolimer ya, salah juga ya. Polivinil asetat, betul ya, polivinil asetat ini monomernya cuma satu, yaitu vinil asetat ya. Jawabannya adalah ini ya. Poliisobutilena isoprena nih monomernya ada dua jenis ya, maka copolimer. Vinil asetat dan vinil laurat ini juga copolimer ya, karena monomernya itu berbeda. Oke, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 26. Berdasarkan informasi pada bacaan, monomer bahan dasar permen karet yang sebaiknya dihindari untuk digunakan. Nah, kita lihat ya. Permintaan pasar terhadap permen karet, para ilmuwan menemukan cara membuat permen karet dari polimer sintetis. Berikut daftar polimer sintetis yang diizinkan, berarti yang diperbolehkan ya, menurut BPOM RI tahun 2019. Berarti selain ini itu yang berbahaya. 1,3 butadiena, ada nggak di sini? Tidak ada ya. Isobutilena, ini ada poliisobutilena, maka ini betul. Berarti yang dihindari sebenarnya udah ketahuan ya, jawabannya adalah ini ya. Vinil asetat ini ada, polivinil asetat. Isoprena mana? Ini etilena juga ada ya. Ini isoprena ya, ini isoprena ada ya. Maka jawabannya adalah poin A yang tidak boleh ya, atau sebaiknya dihindari. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 27. Diketahui komposisi suatu produk permen karet terdiri atas gula. Kita akan coba tulis di sini ya. Gulanya itu adalah 26%, lalu ada bahan permen karetnya itu adalah 20%, lalu ada glukosa atau glukosa di gula lain ya, maka ini adalah 34%, lalu ada sirup itu adalah 19%, dan perisa anggur ya, atau rasa anggur, perisa anggurnya itu adalah 1%. Nah, sedangkan bahan dasar ini ya, bahan dasar permen karet ini, bahan dasar permen karetnya itu tersusun dari polietilena. Polietilanya itu 30%, lalu ada ester gliserol. Residunya ya, itu adalah 15%. Apalagi nih, antioksidan itu adalah 1,9%. Lalu bahan dasar lainnya itu adalah 48,1%, dan sisanya itu adalah SBR ya. Pertanyaannya, apakah kadar SBR dalam produk permen karet tersebut masih aman dikonsumsi? Oke, langkahnya kita akan mencari massa masing-masing ya. Ini untuk bahan pembuatan permen karetnya ya, bahan dasarnya itu kan 20%. Saya anggap ini semuanya adalah 100 gram ya. Untuk totalnya ini 100 gram. Jika 20%, maka bahan dasarnya kita anggap 20 gram ya. 20 gram itu untuk bahan dasar. Nah, kita akan cek satu-satu ya. Saya akan mencari untuk polietilena itu kan 30%, maka artinya 30/100 dikalikan 20 gram. Nah, ini berarti kan coret ya dek ya. 10 dibagi 2 itu adalah 5, 30 bagi 5 itu sebanyak 6 gram. 15% itu adalah ester gliserol. Kita akan mencari masanya ya. Maka nanti 15/100 saya kali dengan 20 gram. Ya, 100 bagi 20 itu adalah 5, 15 bagi 5 itu adalah 3 gram. Selanjutnya, untuk antioksidan itu 1,9%. 1,9/100 dikali dengan 2 gram. 100 bagi 20 itu adalah 5. 1,9 dibagi 5 itu adalah 0,38 gram. Nah, selanjutnya yang terakhir itu untuk lain-lain ya, bahan lain-lain itu 48,1%/100 ya, saya kali dengan 20 gram. 48,1 saya bagi dengan 100 bagi 20 itu kan 5 ya dek ya. Saya bagi dengan 5,
hasilnya adalah 9,62 gram. Nah, kita akan jumlahkan semuanya ya, Dek. Maka nanti 6 tambah 3 itu kan 9 ya. 9 saya tambah dengan 0,38. Lalu saya tambah dengan 9,62. Nah, ini semuanya jika kita jumlahkan, itu total massa yang sudah terkumpul adalah 19 gram ya untuk bahan dasar. Nah, sisanya adalah SBR. Dari 20 gram bahan dasar sudah terpakai 19 gram, maka SBR-nya itu 1 gram. Lah, kalau untuk 1 gram itu artinya berapa persen, Dek? Maka nanti 1 per total ini ya, kita anggapnya 100 gram ya, 1 per 100 gram dikali dengan 100%. Maka jawabannya adalah 1%. Ya, maka SBR di dalam semua bahan ini itu adalah 1% kadarnya. Maka ini masih dalam kondisi aman ya, Dek ya. Jadi produk permen karet tersebut masih aman karena SBR-nya itu hanya 1%. Kita lihat bacaannya ya di sini untuk kalimat terakhir. Untuk poin yang D ya, penggunaan SBR dalam produk permen karet tidak lebih dari 3%. Nah, sedangkan itu hanya 1% ya, maka masih aman. Kita lanjut ya ke soal nomor 28. Diketahui suatu pabrik permen karet menggunakan 3.000 kg karet butil serta 4.000 kg SBRA dan SBRB ya dalam produksinya. Polimer SBRA memiliki rasio 50 stirena dan 50 butadiena, sedangkan SBRB memiliki rasio 25 stirena dan 75 butadiena. Jumlah SBRA dan SBRB yang digunakan sama banyak. Berdasarkan informasi tersebut, pasangan monomer penyusun polimer sintetis dalam permen karet di kolom sebelah kiri dan nilai ambang batas residu di kolom kanan dengan cara menarik garis. Oke ya, kita akan coba kerjakan. Nah, di sini kan ada banyaknya isobutilena dalam karet butil. Pada karet butil, isobutilena itu kurang dari sama dengan 30 mg per kilogram ya. Nah, kita akan coba dihitung di sini ya. Untuk massa minimalnya saya anggap itu adalah X ya. Per ini kan 3000 kg per 3000 kg itu harus kurang dari sama dengan 30 mg per kilogram. Maka nanti X itu harus kurang dari sama dengan 30 mg per kilogram saya kali dengan 3000 kg ya, 3000 kg. Kita akan coret-coret ya, maka nanti 3 dikalikan 3 itu adalah 9 ya. Nolnya ada 4 ya, Dek. 1, 2, 3, 4. Tapi ini satuannya masih miligram ya. Nah, kita minta dalam bentuk gram. Ini miligram. Maka kita dalam bentuk gram, kita coret nolnya 3. Jawabannya adalah 90 gram. Selanjutnya ya, yang ini dulu ya, sekalian ya. Massa minimum ya, isoprena. Maka nanti X per, sama aja ya, isoprena itu juga ada di karet ya, karet butil. Maka dibagi dengan 3000 kg itu harus kurang dari sama dengan 15 mg per kilo. Oke, maka nanti X kurang dari sama dengan 15 kalikan 3 itu 45. 1, 2, 3. Ini satuannya masih miligram ya, atau X kurang dari sama dengan 45 gram. Oke. Ya, kita lanjut ya untuk mencari banyak stirena dalam SBRB. Saya buat di sini ya, saya anggap massa stirena itu adalah X per, nah ini jangan pakai 4000 ya, Dek, karena SBR ini ada catatan nih, SBRA dan SBRB yang digunakan sama banyak. Nah, sedangkan jumlah SBRA dan SBRB itu adalah 4000. Nah, berarti saya anggap SBRA itu adalah 2000 kg, maka SBRB itu juga 2000 kg ya. Kita akan coba seperti itu. Stirena, maka nanti X per 2000 kg harus kurang dari sama dengan ini. Untuk stirena SBRB itu yang ini ya, Dek, yang 25 stirena 75 butadiena. Maka ini ya,
maka harus kurang dari sama dengan 20 mg per kilogram. Maka X-nya 2 kalikan 2 itu 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini satuannya masih miligram, maka nanti X-nya adalah 40 gram. Oke. Selanjutnya X per 2000 juga ya. Nah, tapi untuk SPRA ini harus kurang dari sama dengan 30 mg per kilogram. Maka X-nya 30 kalikan 2 itu 60. 1, 2, 3. Ini adalah miligram, maka nanti X-nya harus kurang dari sama dengan 60 gram. Kita akan coba ya, kita akan pasangkan ya, Dek. Oke. Ini 90 ya, Dek. Kita masuk 90 yang mana? Ini 90. Maka pasangkan ke sini. Lalu 45. 45 mana? Ini 45 ya. Kita pasangkan ke sini. Sorry ke situ ya. Salah. Sini. Selanjutnya 40. 40 mana? Ini ya, Dek. Ini 40. Dan yang terakhir adalah 60. Oke. Semoga kalian semuanya paham ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 29.